warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah mengawali pengajian ini, semoga lancar, manfaat, berkah untuk kita semuanya. Fatihah kita kirimkan kepada guru-guru kita semuanya, pada kiai-kiai saya di mana yang mengajarkan kitab ini kepada saya. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi husanna khadijah mustad masyayikhina masyayikhihim husanna hadrati Kiai Zaidan Hadi Kiai Samsu Kiai Sahib Bisri Samsuri fi muslim madhuratihim wa husanna hadrati Kiai Zainal Abidin wa Kiai Haji Abdul Aziz Mansur wa jumfi musulihim wa jami masyaikhi lirboyo jumfi musulim madhuriyatihim wa ila hadrati masyaikhina masyayikhin ma'ila sya'unillah alhamdul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususna hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bidin Al-Malibari wa Abdul Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Bakrim Al-Maki Muhammad Syaitan Timjati wa Timufin Sulim Wadihim Syekhina Bismillah lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hajatina syunan Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Jadi yang akan kita kaji ini itu kitabnya namanya Hidayatul Adzkiya ila Thoriqil Auliya. Hidayatul Adzkiya, petunjuknya orang-orang yang cerdas untuk menuju menjadi kekasih Allah. Jadi kitab ini berisi akhlak dan tasawuf yang biasa dikaji di dunia pesantren. Kitab ini dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari. Kemudian ini juga disyarai dengan nama kitab Salalimul Fudola oleh Syekh Nawawi Banten. Kemudian disyarai juga oleh Said Bakri Al-Maki Ibnu Said Muhammad Syato Ad-Dimyati menjadi kitab namanya Kifayatul Atqiya wa Minhajil Asfiya. Syarahnya banyak. Ini menunjukkan bahwa kitab ini betul-betul manfaat, berkah. Hampir di dunia pesantren itu kalau belajar tasawuf, akhlak itu mengkaji kitab ini. Ini dulu pernah saya pelajari tahun 90-an itu di kelas Wusto. Kalau sini Wusto belajar apa? Akhlaknya. Dulu saya ini saya pelajari pertama itu di Denanyar Jombang. Jadi sanad keilmuan kitab ini dari Denanyar Jombang tahun 90-an. Kemudian saya ngaji juga kepada Syekh Zainal Abidin di pesantren Al-Huda Al-Jazil di Papar Kediri. Nah, ini
juga pernah ngaji ini juga di Kiai Abdul Aziz Mansur Pacul Guang. Nah, itu sanatnya. Kalau beliau-beliau ya semua nyambungnya semua ke Lirboyo, ke guru-guru saya semuanya dari Lirboyo. Makanya tadi kita awali dengan mengirim Fatihah kepada beliau-beliau. Semoga ilmunya nyambung. Jadi kalau kita mau belajar itu difatihai kepada pengarang kitabnya, kepada guru-guru kita yang mengajarkan kitab itu, agar ilmunya nyambung, sanadnya nyambung. Inilah yang membedakan antara ngajinya dunia pesantren dengan yang tidak pesantren biasanya di situ. Jadi ilmunya itu bisa nyambung, ada istilah sanad, rantai keilmuannya itu nyambung. Kitab ini sebagaimana namanya itu berisi akhlak tasawuf. Jadi kalau sampai pengen jadi kekasih Gusti Allah, kira-kira ya amal ini aja. Nah, makanya di awal itu nanti menjelaskan tentang bagaimana struktur keilmuan dan amalan untuk bisa menjadi wali, strukturnya kayak apa. Ada syariat, kemudian torekot, kemudian hakikat. Nah, hakikat inilah nanti tingkatan para wali itu. Nah, kemudian untuk mencapai ke sana, menurut kitab ini itu ada 9 wasiat yang perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu misalkan taubat. Nanti kita bahas taubat. Yang kedua, taubat, beres apa maksudnya, apa taubat itu, bagaimana melaksanakannya, terus dibahas, kemudian baru bahas kedua tentang qanaah. Bagaimana hidup yang nerimo itu koyo apa? Yang nerimo. Kemudian yang ketiga nanti membahas tentang zuhud. Zuhud itu gampangannya bagaimana meninggalkan ketergantungan hati terhadap kepemilikan harta benda. Jadi boleh kaya raya, kekayaan kita boleh berlipat-lipat, tapi hatinya enggak ngaruh. Punya kekayaan, enggak punya kekayaan, rasane ning ati padha. Iku piye carane belajare? Begini di sini ini dipelajari. Carane ngatur hati ben kekayaan itu enggak menjadi pengaruh kepada sikap perilaku dan pemikiran kita. Kemudian nanti wasiat keempat itu bahas tentang ta'allumul ilmi asy-syar'i. Bagaimana sih aturan belajar ilmu syariat itu kayak apa? Karena apapun tadi itu menjalankan syariat, hakikat, torekot, hakikat tadi itu modal utamanya itu ilmu. Dalam bagaimana ilmu apa saja yang kita pelajari, bagaimana mempelajarinya, itu ada aturannya di sini nanti. Kemudian wasiat nomor 5 itu al-muhafadzah 'ala sunan. Dalam kehidupan sehari-hari yang menjaga aturan sunat, aturannya Kanjeng Nabi. Cara niru kehidupannya Kanjeng Nabi dalam kehidupan sehari itu kayak apa? Nah, itu al-muhafadzah itu 'ala sunan. Jadi niru cara hidupnya Kanjeng Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan keren banget ini. Keren banget ini. Nah, kemudian wasiat nomor 6 itu nanti tentang tawakal. Bagaimana berserah diri, pasrah kepada Allah, tapi nggak salah pasrahnya. Nah, kemudian wasiat ke-7, nah itu baru bahas al-ikhlas. Ikhlas. Modal utama ibadah itu ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas itu nggak ada pahalanya sama sekali. Nanti di akhirat nggak ada apa-apanya. Makanya nanti dibahas khusus tentang ikhlas dan riya, tentu saja pembahasannya. Nah, kemudian wasiat ke-8 itu nanti kita bahas tentang al-uzlah wa adabus suhbah. Uzlah itu bagaimana bergaya hidup yang menghindar dari hiruk pikuk duniawi. Kalau toh hidup dengan bercampur dengan masyarakat, iku adabe kaya apa? Bagaimana cara hidup bergaul dengan masyarakat? Melihat situasi dunia yang seperti ini
Kira-kira cara menyikapi hidup sing pas itu kayak apa? Apa uzlah? Uzlah itu nyingkir, tidak hidup berbaur dengan masyarakat, atau berbaur tapi hati ini tetap uzlah. Wangel ini. Ini. Karena konsekuensinya hidup di zaman akhir seperti ini itu hampir tidak ada tempat yang nyaman untuk beragama. Ya, karena itu di sini diberi trik-trik tips bagaimana cara menyikapi hiruk-pikuknya pergaulan dunia yang semakin apa kira-kira ini? Semakin nggak karu-karuan lah zaman akhir. Ini kabarnya kiamat diundur ini. Zaman akhir. Tandanya sudah lengkap lah. Kemudian wasiat terakhir itu tentang hifdzul awqat. Hifdzul awqat ini bagaimana jaga waktu. Waktu kita itu kan 24 jam. Nah, ngisi 24 jam itu kayak apa urutannya? Bangun tidur terus ngapain? Jam 6 terbit matahari itu ngapain? Kalau bagi kiai yang ngajar ilmu itu kayak apa? Bagi pelajar apa urutannya apa? Bagi pekerja, orang yang bekerja di pertanian, perdagangan, ini cara bagi waktunya itu kayak apa? Itu dipelajari di sini. Jadi pendek kata, teman-teman sekalian, pokoknya ini sampai paham isinya kitab ini, kemudian sampai lakoni, insya Allah akhirnya jadi wali. Jadi wali. Minimal wali murid minimal. Minimal wali murid. Nah, yang penting kita belajar, kita jalankan sekuatnya, sebisanya. Adapun diangkat jadi wali apa ini kono wis ana catatane. Di Loh Mahfuz ana iki besok jadi wali, ini besok jadi setengah wali, iku ana catatane dhewe. Sudah ada catatan di sono. Yang penting kita sini hati belajar, diamalkan, insyaallah manfaatnya. Nah, ilmu yang manfaat itu ilmu yang begitu ditampung, kemudian diamalkan, diajarkan. Ya Allah, itu manfaat. Oke, jadi kira-kira isi kitab ini nanti itu tergambar ini ya. Ini semoga khatam. Ini tanggal berapa ini? Kalau dibaca nanggumnya aja ya khatam. Tapi kalau dijelaskan ndake-ndake ya mungkin nggak khatam. Mungkin besok disediakan kan. Wah, apaan gitu biar kalau ada penjelasan sedikit biar saya biasanya kan gitu kalau ngajar saya itu Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamilah. Tsumma sholatu ala rasulil mustafa wal alima sobin watuba'in wila. Gimana lagunya ini yang enak? Alhamdulillahil muwaffiqil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Tsumma sholatu ala rasulil mustafa wal alima sobin watuba'i wila. Taqwal ilahi ma tarukul lisa'adatin. Enggak pas ini bahar ya. Kan kapan dikarangkan lagu yang enak lah. Oke, sekarang dimaknani aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu bermula segala puji itu lillahi hanya milik Allah, al-muwaffiqi yang memberikan pertolongan lil aula untuk mendapatkan keluhuran atau kemuliaan. Hamdan dengan pujian, yuwafi yang memenuhi memenuhi birrohu akan kebaikan Allah, al-mutakamila yang sempurna. Artinya segala puji itu hanya milik Allah yang memberikan pertolongan untuk mendapatkan kemuliaan.
pujian yang disampaikan oleh musonef ini untuk memenuhi segala kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita al-mutakamil yang sempurna. Jadi bait yang pertama ini Kiai Musonef membaca alhamdulillah. Ini standar kitab kuning seperti itu. Jadi di mana kitab kuning kita pasti diawali dengan bismillah alhamdulillah. Karena jelas dalam hadis itu kullu mri'in dibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Au kama qol. Jadi segala apapun perbuatan yang baik, asalkan baik ya, asalkan baik, kalau tidak diawali dengan basmalah, ada yang mengatakan hamdalah, maka itu berkahnya itu nggak ada, abtar. Jadi menjalankan apa saja bismillah, asalkan baik. Baik itu ukurannya halal, pokoknya halal bismillah. Kalau melakukan maksiat baca bismillah aja, malah dosa. Mau maksiat bismillahirrahmanirrahim malah dosa. Jadi kalau melakukan apapun yang pertama bismillah. Nah, di sini musonef mengatakan bahwa alhamdulillah segala puji itu hanya milik Allah. Apapun puji itu ada 4. Ada makhluk kepada makhluk, makhluk kepada kholik, kholik kepada makhluk, kholik kepada kholik, semuanya itu yang modelnya itu semuanya yang milik Allah. Artinya apa? Jadi apapun yang sampai lakukan, yang kita lakukan ini sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Kalau ahli sunnah jamaah itu kan menyatakan, yang diyakini ahli sunnah jamaah, segala perbuatan kita itu kan diciptakan oleh Allah. Anggota tubuh diciptakan oleh Allah, perbuatan diciptakan oleh Allah. Lah terus kalau toh ada orang memuji sampean karena perbuatan baik sampean, itu hakikatnya perbuatan siapa? Allah kan? Ya berarti kita nggak berhak untuk mendapatkan pujian. Mestinya hakikatnya seperti itu. Tapi kenapa kita bangga mendapatkan pujian? Nah, itu bisa jadi adanya pujian orang kepada kita karena kita melakukan kebaikan itu adalah bebungah Allah, kabar gembira Allah yang didulukan sebelum nanti di akhirat. Jadi nggak apa-apa baik, asalkan kita nggak tertipu. Asalkan kita nggak tertipu. Tertipu bagaimana maksudnya? Kita dipuji kemudian menyebabkan kita menjadi ujub, sombong, kemudian merendahkan orang lain, kemudian itu berarti tertipu. Itu yang nggak boleh. Karena itulah kalau ada orang memuji kepada orang lain, misalkan saya muji sampean, kok saya punya keyakinan kalau saya memuji sampean jadi sombong, saya ikut berdosa. Paham gak nih ya? Saya berdosa. Bukan dia saja yang berdosa karena sombongnya tadi, tapi saya menyebabkan dia sombong, itu berdosa. Jadi memuji orang lain itu juga harus dipikir-pikir, harus dipertimbangkan. Itu ada aturannya. Oke, al-muwaffiqi lil ula, yang memberikan pertolongan untuk mendapatkan derajat kemuliaan. Taufik, muwaffiq itu taufik. Muwaffiq itu apa? Taufik itu apa? Ai khalqu qudratu ta'ah. Diberikan kemampuan untuk melaksanakan suatu ketaatan. Itu namanya taufik. Jadi kalau kita misalkan saya berangkat dari rumah bisa duduk begini ini karena taufiknya Allah. Karena pertolongan Allah. Tanpa taufik tidak mungkin terjadi. Nah, taufik itu unsurnya. Jadi kita melakukan suatu kebaikan itu karena ada 3 hal. Pertama ada hidayah. Kemudian ada taufik, kemudian ada inayah. Hidayah, ilham. Oh ini baik, ini buruk, hidayah. Nah, dari situ kemudian muncul greget untuk melakukan. Kemudian kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukannya. Nah, itu taufik. Itu belum tentu melakukan kebaikan sebelum ada inayah. Bisa jadi misalnya begitu saya berangkat, ternyata ada gangguan, kemudian saya nggak jadi. Nah, itu berarti tidak dapat inayah, nggak ditolong oleh Allah sehingga nggak jadi. Nah, jadi
Ini menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan dari perilaku taat, mendapatkan kemuliaan itu semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummas sholatu 'ala rasulil mustafa. Tsummas sholatu, kemudian bermula sholawat atau rahmat itu 'ala rasuli, semoga tetap atas Rasulullah al-Mustafa yang dipilih, wal ali, dan kepada keluarganya, maksohbin beserta para sahabat, watuba'in, dan kepada para pengikut, wila yang terus menerus. Kemudian sholawat semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah yang terpilih, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in, kepada orang-orang yang mengikuti kepada sahabat. Bait kedua ini Kiai Musonef berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan rahmat kepada Rasulullah. Kata-kata sholat artinya rahmat itu maknanya macam-macam. Kan di dalam Quran ada itu ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat membaca sholawat kepada Nabi. Termasuk Gusti Allah membaca sholawat. Nah, itu berarti tafsirannya berarti maknanya sholawat itu beda-beda. Kalau disandarkan kepada Allah, sholawat itu maknanya memberikan rahmat. Kalau disandarkan kepada malaikat, itu berarti mendoakan mendapatkan rahmat, termasuk kepada kita. Jadi kalau disandarkan kepada kita, berarti kita mendoakan kepada. Nah, hakikatnya doa kita kepada Kanjeng Nabi berupa sholawat tadi itu sebetulnya bukan berarti kita itu mendoakan semoga Kanjeng Nabi dapat rahmat. Enggak, Kanjeng Nabi itu tempatnya rahmat. Sebetulnya itu adalah ungkapan terima kasih kita kepada Kanjeng Nabi. Jadi gini loh, Kanjeng Nabi ini kan jasanya kan nggak bisa diukur kepada umat Islam, kepada kita semuanya ini. Kita ngerti itu gara-gara Kanjeng Nabi. Kita ngerti Islam itu gara-gara Kanjeng Nabi. Kita dapat petunjuk gara-gara Kanjeng Nabi. Kita Islam gara-gara. Jadi begitu luar biasa jasanya kepada. Nah, kita membalas kepada Kanjeng Nabi nggak mungkin. Nah, bisanya itu yang dongakno kepada Kanjeng Nabi semoga Allah menambahi. Nah, gitu. Jadi kalau balas juga rasanya nggak mungkin. Nah, ibaratnya ada ulama yang ngasih tuh. Kanjeng Nabi itu corok gelas itu sudah penuh dengan rahmat. Ya, kalau kita baca sholawat itu sama dengan kita memenuhi itu dengan air. Konsekuensinya apa? Loberannya ini akan balik kepada kita. Tadi bacaan sholawat kita kepada Kanjeng Nabi itu sebetulnya balik kepada kita sendiri. Kira-kira begitu. Wal ahli, dan kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Siapa keluarga? Banu Hashim wa Bani Muthalib. Tuh. Tapi ini lafal ali, keluarganya Kanjeng Nabi itu kalau disebut dalam konteks doa seperti ini kan doa ini. Itu siapa? Yang dimaksud adalah keluarganya Kanjeng Nabi termasuk kita semuanya. Jadi termasuk umatnya Kanjeng Nabi itu masuk dalam kategori ali ini, keluarganya Kanjeng Nabi. Artinya apa? Jadi kalau di kitab kita disebutkan sholawat kepada Nabi dan keluarganya, itu berarti sholawat tadi itu melobernya kepada kita semuanya. Maksohbin, kepada para sahabat juga. Siapa sahabat? Sahabat adalah orang yang pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi masa hidupnya dalam kondisi mukmin, sekalipun hanya sebentar. Jadi hanya ketemu gitu. Itu termasuk sahabat. Nah, kalau tabiin
itu orang yang pernah hidup bersama dengan sahabat dalam waktu yang lama. Jadi untuk disebut tabi'in, dia harus bisa seserawungan atau hidup bersama dengan sahabat dalam waktu yang lama. Tapi untuk disebut sahabat, cukup bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi dalam waktu yang sebentar, itu sudah disebut sahabat. Tapi untuk disebut tabi'in, itu harus menangi hidup bersama dengan para sahabat dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena begini ceritanya. Kanjeng Nabi itu punya setrum. Setrum apa ya? Punya pengaruh. Jadi siapapun yang ketemu Kanjeng Nabi tek gitu, itu hatinya itu bisa bisa merasakan setrumnya. Sehingga untuk bisa disebut sahabat cukup ketemu sebentar sudah sahabat. Nah, sahabat semuanya itu orang baik. Karena khairu qarni, sebaik-baik masa atau sebaik-baik generasi itu generasi sahabat. Jadi Kanjeng Nabi sahabat. Nah, nomor 2 itu tabi'in. Nomor 3 tabi'in terus sampai kita. Yang terbaik itu sahabat. Nah, untuk disebut tabi'in harus lama dengan sahabat. Kenapa? Karena pengaruhnya sudah turun. Untuk bisa nyetrum pengaruhnya sahabat kepada tabi'in itu butuh waktu yang lama. Apalagi tabi'in dan seterusnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Watubba'in wila, dan kepada para tabi'in yang mengikuti para sahabat. Jadi intinya bait yang kedua ini Kiai Musone berdoa semoga semuanya diberi rahmat, yaitu Kanjeng Nabi, keluarganya, sahabat, pengikut para sahabat, dan termasuk kita. Inilah luar biasanya pengarang kitab-kitab kuning itu. Jadi doanya itu selalu berantai. Ini enggak gini di kebiasaan belajar di sekolah umum ada enggak gitu? Kirim Fatihah dulu terus. Ya gini ini yang Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Taqwal ilahi, bermula takwa kepada Allah, kepada Tuhan, itu madaru kulli sa'adatin, menjadi punjernya atau pokoknya segala keberuntungan. Jadi takwa kepada Allah itu merupakan pokok asal muasal dari semua kebahagiaan. Watiba'u ahwa, sedangkan mengikuti kesenangan nafsu itu ra'su syarri habaila, menjadi pokoknya kejahatannya gangguan setan. Menjadi pokoknya, menjadi inti dari segala kejahatan gangguan setan. Jadi bait ketiga ini menyatakan bahwa takwa kepada Allah itu menjadi pokok asal muasal dari segala kebahagiaan. Artinya begini. Pokoknya inti dari kebahagiaan itu takwa. Pokoknya enggak ada takwa enggak bahagia. Kira-kira begitu. Kekayaan, harta benda itu bukan jaminan menjadi bahagia kalau enggak ada unsur takwanya. Kedudukan yang tinggi, pangkat yang mulia pun tidak menjadi jaminan orang mendapatkan kebahagiaan kalau enggak ada takwanya. Apalagi istri yang cantik, bahagia. Kalau nggak ada takwanya, belas nggak ada. Terkenal seantero dunia misalkan, apakah pasti bahagia? Tidak menjadi jaminan kebahagiaan kalau nggak ada takwanya. Jadi takwanya ini menjadi unsur terpenting untuk membentuk suatu kebahagiaan. Kekayaan yang melimpah nggak ada unsur takwanya, ya nggak bahagia.
Contoh para koruptor, para apa? Nah, itu pasti nggak bahagia. Karena itulah kebahagiaan itu tidak menempel pada orang yang kaya saja atau orang yang terkenal saja, orang yang ganteng atau cantik saja. Enggak. Siapapun bisa bahagia asalkan di situ ada takwa. Jadi takwa ini menjadi pokok dari segala kebahagiaan. Nah, hakikatnya sa'adah, kebahagiaan itu ya kebahagiaan akhirat. Tapi di sini ini yang dimaksud itu bahkan menurut syarahnya itu semua kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat, baik zahir maupun batin. Pokoknya semuanya itu unsurnya adalah takwa. Sebaliknya watiba'u ahwa ra'su syarri habaila, nuruti keinginan hawa nafsu itu menjadi pokok dari gangguan setan. Artinya setan dalam cara mengganggu manusia itu pintu masuknya itu ya nafsu syahwat. Mula kalau orang itu suka menuruti keinginan hawa nafsu, maka dia ini gampang sekali untuk diganggu, untuk digoda oleh setan. Nah, setelah digoda itulah kemudian dia menjadi jauh dari Allah dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Oke. Ya, semoga-moga jadi wong takwa. Takwa ki apa? Apa? Biasanya definisinya seperti itu, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi anehnya, itu bahasa Arabnya itu imtithalu awamir wajtinabin nawahi, menjalankan semua perintah sesuai dengan contoh Kanjeng Nabi, kemudian wajtinab dan menjauhi larangan. Sederhana seperti itu. Tapi suatu saat Kanjeng Nabi itu pernah ngendika at-taqwa hauna. Takwa itu dalam hati. Berarti kan gak cocok tadi. Ya kan? Takwa itu dalam hati. Ini artinya apa? Artinya begini. Sebetulnya yang menjadi pendorong bahwa orang itu mampu menjalankan perintah menjauhi larangan itu yang ada di dalam hati. Apa? Setidaknya ada tiga hal yang bisa mendorong orang itu bisa takwa. Pertama ada rasa takut, khosyah, takut. Orang kalau takut itu apa dituruti. Contoh sampean mau dirampok lah, diancam lah, misalkan ya diancam ya, sudah takut, apapun dituruti ya enggak. Nah, Gusti Allah itu punya siksa namanya neraka. Siksanya Gusti Allah itu pedih, ancamannya itu sangat itu kalau dirasakan bisa menimbulkan rasa takut. Lah rasa takut itulah yang mendorong kemudian manut mengikuti perintah Allah dan tidak berani melakukan larangan Allah. Jadi rasa tadi itulah takwa itu, rasa takut. Nah, sehingga takutnya inilah menjadi tameng, menjadi penolak dari dirinya untuk tidak berani melakukan larangan Allah. Satu, khosyah. Yang kedua, rasa cinta. Wah, pernah jatuh cinta nggak? Oh, sering berkali-kali. Kalau sampean lagi jatuh cinta, siapa kan namanya Kang? Iqbal. Kalau sampean lagi jatuh cinta itu pada kekasih, berani nggak bantah perintahnya? Sampean punya cewek, cinta banget, berani nggak bantah perintahnya? Berani nggak kira-kira? Nggak berani. Karena apa? Kepengin bahkan dijiwet itu nggak loro, malah nikmat. Sama Gusti Allah kayak gitu. Ada kondisi di mana seseorang wong mukmin itu karena saking cintanya kepada Allah sampai
nggak berani melakukan pelanggaran, nggak berani membantah, nggak berani, pokoknya mau manut sampai disiksa, dikei musibah itu malah alhamdulillah. Itulah makom ridho, makom mahabbah. Nah, jadi orang menjauhi larangan pemerintah itu bisa karena kondisi cinta. Ada yang karena hebah atau karena apa ya? menghormat, rasa hormat, rasa mengagumkan. Ini contohnya kalau sampean itu misalkan menghadap kepada Pak Presiden, berani nggak macam-macam di sana? Halo? Berani nggak macam-macam? Kan mano dengan peraturan itu. Iya. Jadi bisa jadi kita itu menjauhi larangan, menjalankan perintah itu karena ada rasa mengagungkan kepada Allah. Kita merasa hina, rendah, merasa nggak ada harganya, yang segalanya itu hanya Allah. Nah, ini kalau kita tanamkan terus menerus, maka muncullah perilaku takwa. Jadi takwa dengan definisi tadi itu, menjalankan semua perintah menjauhi larangan, itu adalah ekspresi dari rasa tadi itu. Karena Kanjeng Nabi ngendikane at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jam berapa nanti ya? Udah? Setengah 10, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innat tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma mutsila. Ini sudah mulai masuk ini mutasawufnya. Innat tariqa, sesungguhnya jalan untuk menuju kepada Allah itu syari'atun, ada kalanya berupa syariat, wa tariqatun, dan berupa tariqah, wa haqiqatun, dan berupa hakikat. Nah, apa itu masing-masing? Fasma', maka dengarkanlah, laha, terhadap syariat, tariqat, hakikat tadi itu, dengarkan, ma, terhadap perkara, mutsila, yang akan dicontohkan apa ma. Nanti Kiai Musarif akan mencontohkan apa itu contoh dari syariat, tariqat, hakikat. Jadi kita ini kan sebetulnya kan semuanya itu kan ingin menuju kepada Allah nih. Jadi kita itu sebetulnya merangkak untuk menuju kepada Allah. Nanti bisa masuk surganya Allah, ketemu dengan Allah. Nah, untuk sampai ke sana itu harus melakukan syariat, tariqat, hakikat. Apa itu? Perumpamaannya, fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun turun gola. Fasyari'atun akhdhum bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Fasyari'atun, maka bermula syariat itu kasafinatin, ibarat seperti perahu. Wa tariqatun, sedangkan tariqah itu kalbahri, seperti lautan. Summa haqiqatun, kemudian bermula haqiqah itu turun seperti, ibarat seperti intan permata, ghola, yang sangat mahal. Nah, dalam bait ini Kiai Musannif memberikan perumpamaan yang agar bisa dipaham dengan baik apa itu syariat, tariqat, hakikat. Jadi syariat itu ibaratnya kapal, kemudian tariqat itu diumpamakan lautan, kemudian di dasar lautan itu ada intan permata, lah itu namanya hakikat. Artinya begini,
Tujuan kita itu sebetulnya untuk mendapatkan intan tadi yang ada di dasar lautan. Nah, untuk mendapatkan ke sana, mau nggak mau, suka nggak suka, harus ada perahu. Kemudian perahu dipakai untuk menyeberang ke tengah lautan. Ini namanya perjalanan syariat. Setelah itu, apakah langsung dapat intan? Nggak dapat, harus nyelam ke dasar lautan. Nyelam, apa nyelam itu? Menyelam. Nah, menyelam laut itu namanya hakikat. Nah, kemudian baru kita ngambil intan. Nah, artinya kalau kita ingin jadi wali, kira-kira begitu, kita ingin makrifat kepada Allah, maka harus menjalankan syariat, kemudian melakukan thariqat, baru mendapatkan makrifat. Nah, urutannya kira-kira seperti itu. Jadi nek kepengin inten ya ngono kuwi carane. Artine nek kepengin sampean jadi kekasih Allah ya ngono kuwi. Syariat, thariqat, baru hakikat. Nah, gimana maksudnya satu-satunya gimana? Fasyari'atun ahdzum bidinin khaliqi. Fasyari'atun, maka bermula syariat. Apa sih syariat itu? Itu ahdzun mengambil atau menjalankan, makna muradnya. Mengambil bidinil khaliqi, kepada agamanya Allah, aturannya Allah. Wa qiyamuhu, dan apa? Wa qiyamuhu, dan menjalankan din, agama. Wa qiyam, atau menegakkan. Wa qiyamuhu, dan menegakkannya seseorang bil amri, terhadap segala perintah, wan nahyi, dan larangan, injala, dengan jelas. Injala, dengan jelas. Ini definisinya syariat. Jadi syariat itu adalah ahdzum bidini khaliqi, yaitu melakukan agamanya Allah dengan cara apa? Wa qiyamu bil amri wa nahyi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Itu namanya syariat. Ya, pokoknya aturan-aturan fikih itulah. Larangan, semua larangan dilakoni, semua perintah dilakoni, semua larangan itu tok. Nah, lalu thariqat apa? Wa thariqatun ahdzun bi ahwatokal wara. Wa thariqatun ahdzum bi ahwatokal wara. Wa azimatin kariyadhatin mutabattila. Wa haqiqatun liwusulihi lil maqsidi wa musyahadah nurat tajalli bin jila. Wa thariqatun, sedangkan thariqat itu ahdzun, mengambil, bi ahwato, dengan yang lebih hati-hati, kalwarok, seperti wirai, wa azimatin, seperti azimah, karyadotin, seperti riyadho, mutabattila, secara apa? Mutabattila, secara jungkung. Jungkung itu apa ya? Secara terus menerus. Jungkung itu apa ya? Bahasa Indonesia apa ya? Secara pokoknya manteng. Nah, apa? Mutabattilah, jungkung nih kalau bahasa Jawanya. Jadi thariqat itu adalah ahdzun bi ahwato, mengambil agama Allah tapi yang lebih hati-hati. Contohnya kalwarok, seperti wirai. Kalau sekedar menghindari halal haram itu syariat. Tapi kalau lebih dari itu, misalkan menghindari barang sing makruh, barang yang syubhat, barang yang enggak pantas, itu sudah thariqat. Jadi lebih tinggi dari yang syariat tadi itu, kalwaro. Nah,
warok, wirai itu memang tingkatan-tingkatan. Kalau menurut Al-Ghazali itu ada namanya wirai al-adl. Wirai adil itu, al-wara'ul adil itu adalah seseorang yang mampu meninggalkan perkara haram dan menjalankan perintah. Itu namanya wara'ul adil. Wira tingkat ya paling rendah. Ya ukurannya itu ya manut aturan fikih. Nggak gelem mangan riba, nggak gelem nyolong, nggak gelem ngentip barangnya orang, nggak gelem terus sholatnya ya penuh. Nah, pokoknya perintah larangan. Itu wirai adil. Ada lagi wira'us sholihin. Wirainya orang soleh. Apa? Yaitu seseorang yang sudah mampu menghindarkan diri dari barang-barang syubhat. Barang-barang sih nggak jelas itu ditinggalkan. Barang-barang yang nggak jelas. Halal haramnya syubhat. Barang-barang sing nggak pantas, makruh misalnya. Terus ada wira'il muttaqin. Wira'il muttaqin itu lebih tinggi lagi. Apa? Yaitu orang yang sudah mampu menahan diri untuk tidak mengambil perkara-perkara sing halal karena takut di dalam halal itu nanti menjatuhkan dirinya ke perkara haram. Jelas-jelas halal itu mau. Karena dia khawatir akan tergoda untuk jatuh kepada perkara haram. Kipi ya contohnya ya. Halalnya nggak gelap. Jadi saking hati-hatinya jogo jangan sampai kita itu jatuh kepada barang haram sampai perkara halal sing berlebihan aja nggak mau. Yes, secukupnya. Cara manfaatkan ya bigot bil hajah. Sebutuhnya saja, nggak mau berlebih. Kalau misalkan ngambil harta yang berlebih itu takut nanti kecampuran apa-apa. Tapi kalau pas kebutuhan saja, maka dia akan terhindar dari terjerumus untuk kepada keharaman. Nah, yang hebat lagi itu wira'us siddiqin. Wira'innya orang siddiqin itu jangankan mikir perkara haram, mikir selain Allah saja enggak. Mikir selain Allah saja, jangankan merencanakan maksiat, mikir tentang maksiat aja enggak. Ini sudah Masya Allah. Nah, kira-kira orang yang melakukan hakikat itu sudah mampu menjalankan wirainya seperti itu. Ini kalau dilakukan terus zuhud, itu maksud. Lagi wa azimatin dan azimah. Azimah itu al-jiddu. Jadi gini, azimah itu serius menahan diri untuk menundukkan nafsu agar nafsunya itu manut kepada syariat. Kan gini, nafsu ini kan yang selalu mengajak kepada kejahatan, kemudian dia ini menghalang-halangi untuk menuju kepada Allah. Nah, tapi satu sisi orang itu bisa hidup ya karena nafsu. Buktinya sampai minum gini nih, itu ya karena ada keinginan nafsu. Sampai makan, sampai menikah, itu pendorongnya adalah nafsu. Tapi masalahnya untuk menurutinya itu nafsu itu cenderung selalu menyeleweng sehingga kemudian sampai kepada keharaman. Nah, bagaimana nafsu itu dikendalikan? Nafsu itu nggak boleh dibunuh, artinya nggak boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan malah bahaya. Misalkan nafsu seks sampai dihilangkan akhirnya nggak mau kawin, nggak mau menikah. Nafsu makannya dihilangkan akhirnya nggak mau makan, malah meninggal mati. Ya. Nafsu apa lagi? Jadi nurutin nafsu itu boleh sepanjang nurut nafsunya itu manut dengan aturan syariat. Itu yang disebut dengan himmah. Himmah itu jadi orang punya cita-cita tinggi, punya ingin itu karena nafsu. Nah, tapi nafsu yang disetir dengan syariat, akal sehat, pertimbangan hati itu namanya himmah, bukan nafsu lagi. Nah,
Jadi prinsipnya sekali lagi nafsu itu perlu dikendalikan. Lah untuk mengendalikan itu harus biljit, harus serius, harus ditahan, diriyadoi, ya, kariyadhotin seperti riyadho. Riyadho itu apa? Riyadho itu menghajar nafsu untuk dilatih biar tunduk, biar manut. Caranya piye? Caranya lakukan sesuatu yang berlawanan dengan nafsu. Untuk mengajarnya ini, nafsu kepingin makan bakso, justru malah jangan makan bakso, makanlah tempe. Nafsu kepingin makan tempe, jangan makan tempe, makan bakso. Ya, jadi pokoknya berlawanan lah. Nah, mulai ada kaidah begini. Kalau sampean bingung melakukan dua pilihan, ini mana ya sama-sama baiknya. Mau melakukan ini baik, yang mana ya? Pilih mana yang paling berat bagi nafsu, itu jalankan. Sekali bodoh-bodoh baiknya, sama-sama baiknya, sama-sama fardunya lah kira-kira begitu. Itu ukurannya adalah pilih mana yang paling bertentangan, paling berat bagi nafsu, jalankan. Jadi azimah tadi itu apa? Serius untuk mengendalikan nafsu. Al jiddu wal sabru alal amri asyak ala nafsi al mukhalif li hawa. Jadi serius dan sabar telaten untuk menjalankan perintah yang berat bagi nafsu. Para ulama itu Thariqah ini intinya ada 3 sebetulnya. 3. Pertama, ngirit bicara. Ngirit bicara itu artinya ojo ngomong kecuali terpaksa. Iya maksudnya. Jangan ngomong kecuali terpaksa. Jadi isinya dzikir, fikir dan sebagainya. Enggak ngobrol kecuali kalau enggak terpaksa. Terpaksa tuh begini, sampai jalan kemudian disapa orang, ini harus dijawab. Kalau enggak jawab dosa. Nah, maka itu baru boleh ngomong. Kalau sampai bisa melakukan ini, Masya Allah pahalanya itu. Ngomongnya itu diganjar pahala wajib. Kan ibadah itu kan tingkatan kan, ada ibadah wajib, ibadah sunat. Ibadah wajib pasti lebih utama daripada ibadah sunat. Lah, ngomong sing terpaksa itu ganjarannya podo dengan ibadah wajib. Sahabat Abu Bakar itu tadi kitab mana ya saya lupa ya, dan itu kebiasaannya itu ngemut kerikil. Nah terus saya permen mungkin ya. Ngemut kerikil, dimut. Kalau mau ngomong baru diambil. Setelah ngomong dimasukkan lagi. Apa artinya kira-kira? Biar lisannya bisa dikendalikan. Ngomong kalau terpaksa saja. Bisa nggak itu praktekan? Itu praktekan. Itu namanya salah satu ngelakoni thariqat seperti itu. Satu, ngirit bicara. Jangan bicara kecuali kalau tidak terpaksa. Yang kedua, menjaga perut dalam kondisi tidak kenyang, artinya lapar, alju. Satu, jangan sampai perut kemasukan barang haram, jangan sampai terlalu kenyang, jangan sampai kenyang. Artinya apa? Just ahli poso, ahli tirakat, tujuannya apa? Orang kalau kenyang itu berat, mau ibadah berat, pikirannya juga itu kalau kekenyangan, benar nggak ya? Tapi kalau terlalu lapar juga ya. Kalau terlalu lapar juga bermasalah juga, ibadah juga malah nggak karu-karuan, belajar juga mulat-mulat gitu. Apa tadi? Satu, menahan mulut, perut, kemudian apa satunya ya?
di dalam hadis arba'in kan dulu pernah itu ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu ukuran baiknya keislaman seseorang itu adalah sejauh mana dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Nah, yang nggak manfaat termasuk omongan, termasuk sudah ya waktunya ya. Saya mana tadi? Wah kaki kotun, oh ini. Apa tadi? Hikmat bicara, lapar, terus as-sahar. As-sahar itu betah melek. As-sahar itu betah nggak turuan dah. Sampai tidur berapa jam rata-rata? Jadi gini, kiai-kiai kuno dulu itu nggak pernah tidur selama hidupnya, nggak pernah tidur, tapi ketiduran. Jadi baca buku ketiduran, jadi nggak pernah tidur. Anak wiritan ketiduran, berarti tidurnya itu terhitung wiritan. Orang mutola'ah kemudian ketiduran, sekalipun tidur itu pahalanya itu pahala mutola'ah. Orang wiritan ketiduran, sekalipun tidur itu pahala ya, jadi melekan. Kuat melek tidak tidur tapi dipakai untuk ibadah, bukan untuk santri guys. Saya kira untuk bukaan hari ini, insya Allah besok dilanjutkan tentang apa itu hakikat. Jadi kesimpulannya tadi, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulailah untuk melakukan syariat thariqat sekuatnya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.